Shalom Aleihim Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Yahweh memberkati. Saat ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Yule Celebration. Namun sebelumnya pagi ini saya akan perkenalkan ada 3 orang yang baru pertama kali hadir. Yang pertama adalah Bapak Oscar, yang kedua Ibu Heni, dan yang ketiga Ibu Sinta. Bisa berdiri di tempat, ya, kasih salam. Terus putranya, siapa namanya? Atan, ya, oke. Antam. Suka lupa. Oke. Ya. Beliau ini adalah dari KPI Cirebon, Bapak Ibu. Nanti Ibu Heni bersama Pak Oscar akan maju ke depan untuk memberikan kesaksian. Sekaligus mungkin kalau ada di antara saudara yang punya keluarga di Cirebon dan sudah mengenal Bapak Yahweh, silahkan bisa menghubungi beliau, ya. Baik, saya undang untuk bisa maju ke depan memberikan kesaksiannya. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Saya Oscar dari KPI Cirebon, dan ini istri saya. Sebenarnya bukan pertama kali saya kesini, pertama kali berdiri di sini mungkin ya. 2 kali ya. Saya ingin memberikan kesaksian bahwa kebaikan Bapak Yahweh itu luar biasa dan dahsyat ya. Saya itu ada suatu aset di Cirebon itu ingin saya jual, sudah 10 tahun. 10 tahun ini walaupun ada penawaran, saya tidak damai, tidak tenang ya. Ketika itu terus berjalannya waktu ya, dengan berjalannya waktu terus sampai akhirnya pada tahun ini ketika saya oleh Papi Lukas tunjuk untuk mengurus di Cirebon sebagai gembala di KPI Sion Cirebon, saya lebih cenderung untuk konsentrasi untuk melayani mimbar 6 bulan terakhir ini, terus konsentrasi. Ya, saya tidak memperhatikan untuk aset ini, walaupun saya berpikir, tapi ya udahlah, saya udah melerahkan apa adanya. Setelah berapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu itu ada kabar bahwa di daerah saya itu dekat itu ada satu pengusaha kena dilelang tanahnya. Waduh, untuk 7 tempat. Saya pikir, Bapak ini bagaimana saya ngejualnya? Tapi pada awal bulan saya bisa transaksi. Karena itu saya yakin itu karena kemurahan dari Bapak Yahweh. Jadi walaupun dalam keadaan seperti itu, saya masih bisa untuk melakukan transaksi. Dan puji Bapak Yahweh, semua telah selesai. Itu mungkin Ibu Heni memberikan kesaksian dikit. Shalom Bapak Ibu, puji Bapak Yahweh. Saya dengan kemurahan Bapak Yahweh ada di tempat ini untuk bersaksi semua karena kebaikan Bapak Yahweh yang sangat teramat baik atas kehidupan kami, khususnya untuk keluarga kami. 10 tahun itu proses perjalanan hidup kami itu diproses dari awal kami mengenal nama Bapak Yahweh. Tapi ketika kami mengalami setiap proses dalam kehidupan kami sangat luar biasa merasakan pemeliharaan Tuhan yang secara ajaib. Latar belakang kami adalah
ada punya usaha gitu ya. Tapi Bapak Yahweh izinkan untuk kami menjadi orang-orang menjadi untuk suatu masuk dalam suatu proses di mana kami harus habis semua, ditipu, usaha kami tidak jalan, pemasukan dari usaha satunya lagi juga nggak jalan. Tapi ketika kami masa-masa sulit, biasa orang mencari Tuhan kan saudara ya. Jadi waktu itulah saya berusaha untuk mencari Tuhan. Akhirnya dari situ saya mengenal nama Bapak Yahweh. Tapi dengan proses berjalan yang kami ditipu, akhirnya kami kena hutang bank riba. Tapi dengan pertolongan Tuhan juga kami diselesaikan. Tapi dengan proses waktu kami masih punya aset ini. Kami benar-benar melayani dengan zero untuk saat-saat ini, yang saat-saat yang lalu berlalu, untuk kami terus berusaha bagaimana cara menjual. Nah, ketika Papi mengajarin hukum loa, saya sendiri tuh pernah mengalami kesembuhan untuk tumor saya yang harus dioperasi. Jadi saya divonis untuk tumor saya tuh di bulan 2, saya mau dioperasi bulan 5, tunggu anak-anak selesai ulangan saya mau operasi. Tapi saya belajar dari YouTube-nya Papi tentang hukum loa, itu bisa menyembuhkan. Jadi saya afirmasi, saya telah sembuh, saya tidak ada boleh kata tidak kan, saya udah menerima kesembuhan, saya menerima kasih karunia, tidak ada operasi segala sesuatu lah, saya visualisasi, saya afirmasi, itu kekuatan daripada saya daripada menulis ya saudara, karena kalau nulis saya banyak gagalnya gitu ya. Terus ketika saya menjalankan hukum loa ketika kesembuhan ini, saya optimis ketika saya mau menjual tanah gitu loh, pasti ini gampang gitu saudara. Tetapi ternyata ketika penjualan tanah ini masalahnya mungkin ada di kritial, ada di mana ada suatu di dalam hati saya itu keinginan, karena saya ini mamonnya kuat saudara, selalu jujur, mamonnya kuat karena saya otaknya selalu berpikir bagaimana untuk finansial saya menjadi baik, karena saya punya target hidup yang sangat tinggi saat-saat itu ya saudara ya. Jadi saya tuh bukannya punya hati yang sungguh mau melayani Tuhan. Papi nawarin, ayo ini Cirebon digembalakan. Aduh Pi, jangan dulu lah Pi, karena saya pikir masih muda, saya masih 40-an gitu ya saudara ya. Saya pengen banyak maunya, saya pengen kalau jadi gembala gimana ini. Tapi ternyata waktu saya menarik HP 4 tahun untuk penggembalaan ini, saya lempar ke sini, lempar sana, karena saya emang saya ini lebih koleris, lebih jiwa pemimpin daripada suami saya gitu. Suami saya lebih ke melankolis, berpikir yang sangat cermat segala sesuatunya. Tetapi panggilan itu saya dapat 3 tahun terakhir ini saya nggak mau gitu saudara ya. Tapi udah kepepet, akhirnya kami terima panggilan itu. Ketika kami menerima panggilan itu, proses belum yang kami gumulin belum selesai. Hukum loa terus saya jalani, tapi naik turun ya saudara ya. Tapi ketika waktu-waktu kami benar-benar sepakat suami istri, waktu kami raker berdua suami saya mau ditabiskan menjadi gembala, dia konsentrasi melayani, mau taat dan setia untuk setiap ibadah-ibadah melayani dengan sungguh hati. Ternyata terlalu amat sangat mudah tangan Bapak Yahweh itu mengubah keadaan. Sekalipun keadaan yang sangat sulit, keadaan harga tanah yang udah saking banyak yang menjual, gak mungkin untuk orang membeli, apalagi di tanah sekitar kami, keliling kami itu di depan dilelang sini, dilelang sana, dilelang, harga makin turun terus. Udah hopeless saudara, udah putus asa. Ini gimana kata Papi? Ini gimana Pi? Kekuatan pikiran Heni, kamu pasti bisa. Jangan takut, kamu melihat kebesaran Bapak Yahweh. Papi selalu menguatkan seperti itu. Saya terus menjaga iman saya sudah tidak bisa berpikir apapun. Pokoknya yang penting saya taat, saya setia, saya mau melayani Bapak Yahweh. Ternyata tangan Bapak Yahweh saat ini sangat luar biasa. Mungkin ini adalah waktu-waktu yang terbaik Bapak Yahweh melihat untuk memberkati atas setiap kehidupan kami. Karena ketika kami menyerahkan diri kami, tangan Tuhan itu bekerja. Itu aja kesaksian untuk kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini Papi. Terima kasih Papi untuk bimbingannya dan arahannya untuk kami. Haleluya. Bapak Yahweh berkati. Baik, Bapak Ibu, kita akan kembali membahas tentang Yule Celebration. Saya mau tanya, saudara yang ada di sini pernah mendengar nggak tentang
Yule Celebration. Pernah dengar? Sekarang. Ya, saya kan ngomong sekarang. Jangan sampai saudara jawab belum. Lah saya barusan ngomong. Ya, ya. Ini Yule Celebration, saudara. Sebetulnya ini perayaan apa? Ya. Kok Yule Celebration ini selalu muncul di setiap perayaan Natal? Ini orang-orang Kristen pada umumnya kan mau merayakan Natal tanggal 25 Desember. Ini tanggal berapa nih hari ini? Berapa? 15. Oke. Nah, berarti kurang 10 hari lagi mereka merayakan Natal. Nah, ditambah lagi itu dikait-kaitkan dengan kelahiran Mesias Israel yang bernama Yeshua HaMashiach. Jika kita membahas tentang Yule, mau tidak mau kita akan terhubung dengan perayaan Natal. Karena perayaan ini sudah menyatu dengan perayaan Natal pada umumnya. Sementara banyak orang yang kurang paham perayaan Natal itu apa, dari mana sumbernya. Kalau saya tanya nggak ngerti, saudara. Sekalipun mereka merayakan, jadi lucu. Merayakan ditanya ini apa, bingung nggak ngerti, saudara. Nah, saya ingin jemaat Aleph Tau dan para subscriber semua yang menyaksikan streaming ini menjadi pandai. Kalau ditanya kapan sih Natal itu dimulai, saudara bisa jawab. Amin. Ya. Nah, oleh karena itu ada sebuah pertanyaan, kapan perayaan Natal untuk pertama kali dirayakan? Saya bolak-balik bertanya, selalu jawabnya sembuh, yang penting aku melu. Nah, ini nggak bijaksana kalau jawaban begitu, ya. Perayaan Natal itu pertama kali dirayakan secara resmi pada tanggal 25 Desember tahun 336 Masehi. Jadi sudah cukup lama, ya. Di mana? Di Roma. Selama masa pemerintahan Kaisar Konstantinus, atau orang suka menyebut dengan istilah Konstantin, Kaisar Romawi pertama yang menjadi Kristen. Penetapan tanggal ini disebut sebagai hari kelahiran Yesus Kristus, yang sama sekali tidak tercatat secara langsung dalam kitab suci, melainkan ditentukan oleh gereja pada masa itu. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, untuk apa diterapkan tanggal 25 Desember? Di sini saya menemukan ada beberapa hal. Yang pertama adalah menggantikan perayaan pagan, dan tanggal ini dipilih untuk menggantikan perayaan pagan, yaitu Dies Natalis Solis Invicti, atau hari kelahiran matahari tak terkalahkan. Sebuah festival Romawi yang merayakan titik balik matahari musim dingin. Gereja menggunakan tanggal ini untuk mengalihkan fokus dari penyembahan dewa matahari ke perayaan kelahiran Kristus. Nama ini juga tidak ada dalam kitab suci berbahasa Ibrani. Nggak ada, saudara. Lalu sekarang timbul lagi sebuah pertanyaan. Kenapa nama Yeshua HaMashiach kok bisa berubah menjadi Yesus Kristus? Siapa yang mengubahnya? Perubahan ini terjadi saat kitab Perjanjian Baru itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dan ternyata mereka mengambil sikap untuk menyesuaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh komunitas non-Ibrani atau orang-orang Goyim. Bagi saya setuju sekali, tapi untuk nama yang diubah tidak setuju. Ya, jadi kalau saudara mau menyesuaikan
untuk kalimat-kalimat nggak apa-apa, diterjemahkan silahkan. Tapi kalau nama diterjemahkan itu jelas nggak masuk akal, saudara. Nama diri saudara sendiri kalau diubah nggak mau. Bahkan saudara mengurus paspor kalau namanya nggak sama, itu juga tidak bisa, saudara. Nah, perubahan nama ini sebetulnya ya dari nama Yeshua HaMashiach menjadi Yesus Kristus itu dilakukan oleh tim atau kelompok orang yang menerjemahkan perjanjian baru dengan bahasa Yunani dan bahasa Latin yang saat itu dipimpin oleh namanya itu Santo Hieronymus di abad pertama. Nah, ini yang sampai sekarang terjadi, saudara. Hanya ulah kelompok inilah yang mengubah nama Yeshua HaMashiach menjadi Yesus Kristus. Jadi saudara sekarang tahu bahwa titik permasalahannya adalah karena adanya penterjemahan ke bahasa Yunani. Sekali lagi, untuk terjemahan tidak bermasalah. Jadi kitab suci kita itu mau diterjemahkan ke berapa ratus bahasa saja tidak bermasalah. Tetapi kalau sudah nama ikut diterjemahkan, itu jadi rancu, saudara-saudara. Apalagi orang tidak menyelidiki terlebih dahulu siapakah sosok Yesus ini. Dan orang main terima saja sehingga akhirnya orang menganggap, sekali lagi orang menganggap bahwa ini hanya perubahan nama saja tapi sosoknya sama. Itu anggapannya seperti itu. Padahal sebenarnya sudah terjadi pergeseran dari sosok tokoh utamanya yaitu Yeshua HaMashiach. Materi, kalau saudara melihat 10 tahun yang lalu, saya membuat sebuah materi yang judulnya adalah Perjanjian Baru diperkirakan hanya mitos dari Dewa Mitra di channel Lukas Sutrisno. Saudara bisa melihat tentang sosok Yesus Kristus dan Dewa Mitra, Bapak Ibu. Yang saat itu saya mengcounter sebuah situs yang ditulis oleh D.M. Murdoch, dan situsnya itu diberi nama Truth Be Known. Ya, itu saya coba lihat tadi, ternyata saya sudah bicara hal ini 10 tahun yang lalu. Dan saya katakan D.M. Murdoch ini pinter, saudara. Kenapa? Karena dia tidak langsung mengatakan bahwa Yesus itu Dewa Mitra. Dia tidak mengatakan begitu. Kenapa? Karena dia sadar kalau sampai dia berkata Yesus itu adalah Dewa Mitra, pasti dia akan dikritik habis-habisan dan di-counter oleh banyak orang Kristen atau dikonfrontasi. Makanya dia menggunakan bahasa yang lembut, tetapi arahnya ke situ. Dia berkata begini, hayo, kira-kira Yesus Kristus dengan Dewa Mitra itu bedanya di mana? Karena Yesus itu ada berapa murid, saudara? 12. Dewa Mitra juga muridnya 12. Yesus Kristus dikatakan dia menggembalakan domba. Dewa Mitra juga menggembalakan domba. Yesus mati disalib, Dewa Mitra juga disalib. Jadi apa bedanya kalau begitu? Nah, ini D.M. Murdoch ini pakai permainan bahasanya itu pinter, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita kembali untuk bahas perayaan Natal 25 Desember yang sudah menjadi tradisi.
Kenapa ada seperti itu? Yaitu yang kedua adalah simbol Kristus sebagai terang dunia. Mengingat Yesus Kristus dianggap sebagai terang dunia seperti yang tertulis dalam Yohanan 8 ayat 12. Tanggal ini secara simbolis cocok karena matahari mulai kembali bersinar lebih lama setelah adanya titik balik matahari. Jadi ini sudah mulai keluar dari format aslinya, Bapak Ibu. Lalu kita lihat perkembangan selanjutnya. Meskipun tanggal 25 Desember ditetapkan di Roma, perayaan Natal itu awal mulanya tidak diterima oleh seluruh dunia kekristenan. Tidak diterima. Tetapi ingat, ketetapan seorang kaisar tidak bisa diganggu-gugat. Kamu mau pinter kayak mau tidak pinter, ahli teologi ya, pokoknya kalau kaisar mengatakan 25 Desember ditetapkan sebagai hari raya kelahiran Yesus Kristus, siapa yang berani ngelawan? Ayo. Mau ngelawan? Bakar gerejanya. Itu polanya Konstantin, Bapak Ibu. Sehingga kita lihat bahwa gereja-gereja di timur, ya, sebetulnya sekali lagi gereja-gereja di timur sebetulnya seperti di Alexandria dan Antioquia awalnya merayakan kelahiran Kristus pada tanggal 6 Januari. Nah, sekarang ini dikenal sebagai Epifani atau Teofani. Namun mulai pada abad kelima, mayoritas gereja-gereja Kristen mulai menyelaraskan perayaan Natal tanggal 25 Desember. Itu ceritanya begitu, Bapak Ibu. Dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Sekalipun yang bikin peraturan sudah mati, tapi pengajarannya terus berjalan, berlangsung. Jadi perayaan Natal secara resmi itu ditetapkan sebagai tradisi gereja sekitar abad keempat dengan akar simbolis dan teologis untuk menghubungkan kelahiran Kristus dengan harapan dan terang di tengah dunia. Sekali lagi, selama ini orang menganggap bahwa Yesus dan Yesua itu tidak bermasalah. Itu hanya salah nama saja. Tetapi dengan apa yang saya terangkan tadi, saudara akan paham bahwa itu bukan salah nama. Yesua HaMasyiah dan Yesus Kristus adalah pribadi yang berbeda, Bapak Ibu. Makanya saya tidak sependapat saat kita sudah mengenal Yesua lalu ngomong Yesus atau Yesua, enggak bisa seperti itu. Yesus ya Yesus, Yesua ya Yesua, Isa ya Isa, Yesua ya Yesua. Dari silsilahnya saja sudah berbeda. Kemudian kalau saya bertanya, biasanya di perayaan Natal yang selalu muncul itu apa, saudara? Santa Claus. Terus apa lagi? Pohon Natal. Ya, pohon Natal. Nah, tahukah saudara bahwa pohon Natal ini pernah ditulis di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 10 ayat 2 sampai ayat 4. Saya sengaja menerangkan ini pelan-pelan supaya saudara bisa menangkap. Seperti apa yang saya sampaikan kemarin, saya bersyukur saya mendapatkan banyak sekali apresiasi karena saya menerangkan tentang keselamatan secara mutlak, di mana tidak ada istilah Tritunggal maupun Dwitunggal.
Saya bersyukur banyak yang memberi apresiasi bahwa dia katakan aku baru dengar nih penerangannya mudah katanya. Jadi saya akan coba untuk menerangkan perlahan, tapi saudara bisa paham dengan bahasa yang sederhana. Nah sekarang kita akan lihat di dalam kitab Yeremia pasal 10 ayat 2-4, demikian bunyinya. Beginilah Yahwe berfirman, janganlah kamu mempelajari kelakuan bangsa-bangsa, dan janganlah gentar akan tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa itu digentarkan olehnya. Ayat 3, sebab kebiasaan bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Karena seseorang telah memotong dengan kampak sebatang pohon dari hutan sebagai karya pahatan tangan, mereka menghiasinya dengan perak dan emas, mereka mengkuatkannya dengan paku dan palu sehingga tidak goyah. Kalau zaman itu sudah ada listrik, pasti akan ditulis dikasih pula lampu kelap-kelip pakai listrik. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi di zaman itu belum ada listrik, jadi nggak ditulis. Nah itulah yang saya sebut ini pohon Natal, saudara. Mungkin saudara yang masih ikutan seperti itu ya para streaming, mungkin saudara akan menganggap berlebihan kalau saya berkata pohon Natal itu sebuah berhala. Tapi faktanya itu tiap tahun mesti muncul, saudara. Begitu juga di dalam kitab Romim atau Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Sekali lagi kita jangan sampai ngomong gini, loh aku dari dulu merayakan Natal nyaman tuh. Keilat kita juga dulu merayakan Natal, bukan? Kita bisa undang orang luar untuk datang ke sini, katanya penginjilan. Tetapi kalau kita lihat dalam konteksnya perayaan tersebut, itu bukannya ajaran kitab suci yang dibawa keluar, tetapi ajaran dari luar dibawa masuk, sehingga terjadilah percampuran, Bapak Ibu. Nah Tuhan ingin bukan pengajaran dari luar yang dimasukkan, tetapi pengajaran dari dalam kita keluarkan. Lah tapi aku dulu wis nyaman nih. Ya kalau nyaman berarti Anda itu masih tetap ingin TK terus. Dulu ketika kita TK, saya sering mengilustrasikan, kan kita tepuk tangan, bintang kecil di langit yang tinggi, kan begitu. Berarti asosiasi anak kecil itu bintang adalah kecil. Sekarang kita sudah dewasa, apakah saudara akan berpikir terus bahwa bintang itu kecil? Ya tidak. Kenapa? Karena naik level kita. Nah saya berharap jangan sampai level kita itu stagnan terus begitu terus. Kalau diomongi jawabannya wis ket biyen kaya ngono, rasah diubah-ubah. Loh saya akan balik bertanya, bukannya kamu yang mengubah? Kita kan mau mengembalikan, bukan mengubah. Betul nggak Bapak Ibu? Nah ini loh. Jadi terjadi miss-nya itu di sini. Makanya mari kita akan belajar supaya kita itu melakukan iman sesuai dengan perintah Bapak Yahwe. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk dari Yule celebration. Nah, mereka merayakan selalu seperti itu. Nanti saudara akan tahu apa sih Yule celebration itu. Setidak-tidaknya saudara punya gambaran orang-orang dulu
Kalau merayakan celebration, Yule celebration ya begini modelnya. Ya. Seperti tadi, yang ini itu di luar, ya. Yang ini di dalam, ini juga di luar. Mereka rame-rame merayakan Yule celebration. Lalu sekarang yang perlu dipertanyakan adalah, apa sih sebetulnya Yule itu? Nah, di sini saya kasih tahu, Yule adalah perayaan kuno yang berasal dari tradisi pagan Eropa Utara. Ingat, ada kata pagan. Ya, pagan itu pemujaan berhala, pemujaan dewa-dewa, itu pagan. Ya. Khususnya dari budaya Nordik dan Jermanik yang dirayakan sekitar waktu solstice atau waktu saat musim dingin, tanggal 21 sampai 22 Desember. Nah, padahal kalau kita lihat tanggal 21, 22, 23, 24, 25 itu kalender Ibraninya bulan apa? Loh, saya sudah ngomong lo dulu, bolak-balik, lupa lagi. Bulannya bulan apa? Bulan Tevet, Bapak Ibu. Nah, bulan Tevet itu adalah bulan yang sangat dingin. Tidak mungkin ada gembala yang menggembalakan domba di padang Efrata, atau yang suka orang sebut Migdal Eder. Nggak ada. Itu sebabnya Yeshua itu lahir tanggal 15 bulan Tisri. Itu antara September Oktober, belum dingin, Bapak Ibu. Makanya karena belum dingin, Yeshua dilahirkan di palungan, ya, domba-dombanya kemana? Keluar. Saya pernah menerangkan hal ini. Sekarang kita lanjut. Perayaan ini melambangkan kembalinya cahaya setelah malam yang panjang, sekaligus awal baru dalam siklus alam. Tradisi Yule mencakup pembakaran Yulelok. Yulelok itu kayu gede, ya. Seperti yang tadi awal kan ada gambar kayu tuh gede tuh. Itu yang namanya Yulelok namanya. Menghias rumah dengan tanaman hijau seperti holly dan mistletoe. Berpesta, menyanyikan lagu-lagu meriah. Banyak elemen Yule yang akhirnya diadopsi ke dalam perayaan Natal. Jadi ini dari luar dimasukkan lagi, mencampur dengan Natal. Seperti penggunaan pohon hijau, lilin, dan pemberian hadiah. Nah, ini adalah makna Yule. Kalau saudara lihat hijau-hijau itu, orang suka menyebut dengan istilah evergreen, ya. Merayakan kemenangan cahaya atas kegelapan atau kembalinya matahari, dan hubungan semua manusia dengan siklus alam. Tradisi utamanya adalah pembakaran Yulelok. Tapi kalau Yulelok itu kan kayu gelondongan, saudara. Nah, zaman sekarang orang tidak pakai kayu gelondongan, tapi kayu itu dipecah-pecah sehingga membentuk api unggun, ya. Menghias rumah dengan evergreen dan berbagi makanan. Nah, tadi saya sudah katakan evergreen. Evergreen itu adalah yang hijau-hijau kayak gitu. Kalau di Natal kan selalu muncul yang hijau-hijau begitu, Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang hubungannya dengan Natal. Yule menjadi salah satu akar budaya Natal modern, seperti pohon Natal, lilin, dan caroling. Sekarang kita akan lihat yang berikutnya, asal dan praktek tradisional Yule. Asal usulnya kita mesti tahu. Yule berasal dari tradisi kuno masyarakat Skandinavia, Jermanik, dan Anglo-Saxon. Dalam mitologi Norse, perayaan ini sering dikaitkan dengan Dewa Odin yang dikenal sebagai
Jul atau Jol dalam bahasa Norse kuno. Nah itu yang saudara lihat itu adalah Dewa Odin, saudara. Dewa Odin ini juga bisa disebut sebagai dewa perang juga bisa, ya. Nah berasal dari mitologi Nordik atau Skandinavia. Odin adalah salah satu dewa utama dalam mitologi tersebut yang berperan sebagai pemimpin para dewa dan penghuni Asgard, tempat para dewa itu tinggal. Jadi kalau dewa Odin ini disamakan dengan dewanya orang Yunani, yaitu kira-kira seperti dewa Zeus, Bapak Ibu. Karena ini dewa tertingginya. Namun untuk memberikan perbandingan jika dibandingkan dengan mitologi Yunani, peran Odin dalam mitologi Nordik dapat disejajarkan dengan Zeus, dewa utama dalam mitologi Yunani. Meskipun demikian, Odin memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari Zeus. Saya mencoba untuk mempelajari tentang dewa ini, saudara. Tapi kalau saya terangkan itu panjang banget. Dan akhirnya nanti bisa keluar jalur. Karena yang sedang saya kejar adalah perayaan Yule celebration yang sudah menyatu dengan Natal. Sampai-sampai orang merayakan Natal tidak tahu bahwa sebetulnya perayaan itu sudah tercampur dengan Yule celebration. Nah ini simbol utamanya Yule log. Nah Yule log itu saudara. Kayu besar yang dibakar di perapian sebagai simbol keberuntungan dan pelindung dari kegelapan. Tradisi ini bertransformasi menjadi kue Yule log dalam budaya modern. Jadi kalau saudara lihat, ini sebetulnya bukan kayu saudara, walaupun mula pertamanya adalah kayu, tapi ini sudah dibikin pakai roti. Jadi kayak apa ya? Resoles kira-kira begitu saudara. Bolu gulung ya. Sorry. Bolu gulung, ya maklum saya kan enggak pintar bikin roti, ya salah sedikit kan enggak apa-apa. Ya makanya saudara nyimak saya, kalau saya salah jawab gitu ya. Nah, maka saya luruskan ini bolu gulung, ya bukan resoles itu beda lagi ya. Bolu gulung, Bapak Ibu. Siapa yang suka bolu gulung? Semua. Ya, nah ini kayu Yule log-nya sudah diganti dengan bolu gulung, saudara. Nah, kalau kita lihat bahwa Yule log ini dianggap sebagai simbol keberuntungan, padahal yang bikin kita beruntung bukan kayu. Yang bisa bikin kita beruntung adalah Bapa Yahweh dengan gaya berpikir kita yang benar. Kalau gaya berpikir kita benar, otomatis hidup kita akan diberkati. Tapi nek saudara itu isinya mengamuk, marah-marah, coba saja jalani hidup ini. Kalau enggak banyak gangguan, ya. Nah kemudian kalau kita sudah lihat kata Yule log, sekarang kita lihat evergreen plant atau tanaman evergreen. Nah evergreen ini sebetulnya adalah pohon dan tumbuhan hijau seperti holly, ivy, dan mistletoe digunakan untuk dekorasi melambangkan kehidupan abadi. Ya, di situ dikatakan the meaning of Christmas mistletoe. Nah ini nanti muncul peran yang disebut dengan Santa Claus. Nah di sini akhirnya tokoh Yesua jadi hilang, saudara. Sehingga yang kita lihat itu Santa Claus. Dan juga yang dimunculkan itu salju-salju. Kan pohon Natal itu kan selalu ada saljunya kan begitu Bapak Ibu. Ya.
Makanya muncullah sebuah lagu. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to day. Kan begitu. Ya. Itu akhirnya muncul seperti itu, saudara. Dan itu jelas keluar dari konteks kebenaran firman. Nah, sekarang lilin dan api. Lilin dan api ini, cahaya lilin dan api unggun digunakan untuk merayakan kemenangan cahaya atas kegelapan. Oh, munculnya cahaya. Kita juga sudah punya cahaya sendiri, yaitu cahayanya Bapak Yahweh dan Yeshua. Itu sebabnya Yeshua mengatakan apa? Akulah terang dunia. Ya, akulah terang dunia. Memang kalau kita mau jujur Bapak Ibu, setiap perayaan Natal itu menjadi sebuah perayaan yang menyenangkan. Dapat baju baru, dapat angpau, ya kan? Makanan banyak, kan begitu. Tapi kita jangan lihat itunya, saudara. Yang kita lihat ini sumbernya dari mana. Jangan kita itu ikut bebek. Jangan bebek, saudara. Kalau kita bebek repot. Kita harus tahu. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, jangan lagi merayakan Natal. Ya. Orang yang belum percaya Bapa Yahweh saja mengakui loh, kalau Yeshua tidak pernah lahir tanggal 25 Desember. Apalagi di KPI, nggak boleh ada perayaan seperti ini. Berarti Anda masih mengakui. Karena ini menyangkut dunia paganisme, Bapak Ibu. Yule juga dirayakan oleh komunitas spiritual neopagan seperti Wicca yang menganggapnya sebagai salah satu dari 8 sabat dalam kalender pagan. Jadi Yule merupakan warisan budaya yang masih hidup hingga kini, baik sebagai tradisi pagan maupun dalam bentuk unsur-unsur yang diadopsi ke dalam perayaan Natal. Ya, jadi kita mesti memahami ini. Saya menyampaikan hanya sekilas saja ya Bapak Ibu, nggak perlu detailnya. Yang penting sekilas saudara sudah paham, itu bukan dari kitab suci, selesai. Hanya itu saja. Karena saya berpikir kalau saya menerangkan secara detail juga nggak bermanfaat kok untuk kita. Wong kita ya tidak merayakan, betul nggak Bapak Ibu? Jadi saya hanya menerangkan secara sekilas saja kulitnya bahwa ini bukan dari kitab suci kita, titik sampai di situ. Jangan sampai saudara berpikir, oh, teman-temanku pada merayakan kok. Apalagi kalau saudara dikasih ucapan selamat, Merry Christmas and Happy New Year. Waduh, senangnya luar biasa. Sekarang pertanyaan saya, saudara berani nggak menjawab? Kalau saya jawabnya begini, perhatikan jawaban saya. Terima kasih ya untuk ucapan selamat Natalnya. Tetapi saya sudah puluhan tahun tidak merayakan Natal karena Yeshua tidak pernah lahir tanggal 25 Desember. Titik. Kemudian bawahnya tak kasih link video saya. Kapan Yeshua lahir. Jadi sekalipun mereka ngasih ucapan, kita ikut menginjil dengan benar. Paham Bapak Ibu? Jangan saudara bilang, wah ora enak, engkau kene-kene, wah repot. Kita bukan, jangan bilang ora enak. Kita itu adalah orang yang harus tunduk pada firman. Lah dulu waktu berapa puluh tahun yang lalu saya lupa, kehilat kita ini kan setiap Natal dikasih apa namanya? Karangan bunga, gede lagi saudara.
dari wali kota. Nah, waktu itu entah tahun berapa saya kok agak lupa ya. Itu pas dia ngasih itu kebetulan ada tulas di depan. Saya bilang, "Las, dikejar, Las, balik ke, kembalikan." Saya bilang gitu. Kasih tahu, Kehilat Alef Tau tidak merayakan Natal, dikembalikan. Sehingga sampai hari ini tidak ada ucapan Selamat Natal. Harus berani Bapak Ibu, karena kita benar kok. Ya. Jadi kita harus tunjukkan tentang jati diri kita. Oke, kita lanjut. Solstice, musim dingin. Yule berpusat pada solstice, musim dingin, yaitu momen astronomis ketika matahari mencapai titik terendahnya di langit. Biasanya sekitar tanggal 21 sampai 22 Desember di belahan bumi utara. Solstice ini melambangkan titik balik, karena setelahnya siang mulai bertambah panjang, menandakan kemenangan cahaya atas kegelapan. Itu menurut mereka. Dan kalau saudara pernah ke Amerika, saya pernah ke Amerika dulu tahun 90 berapa lupa saya. Ya. Itu setiap perayaan Natal itu khususnya di Pasadena. Karena saya pernah ke situ naik mobil, itu ada perlombaan lampu Bapak Ibu. Jadi tiap rumah itu dikasih lampu seindah mungkin. Makanya kalau mobil lewat ke situ, lampu mobilnya dimatikan. Itu cahayanya luar biasa. Saya pikir wah ini kalau di Indonesia iso hilang iki lampu nih. Ya, karena bagus banget, saudara. Dan biasanya yang waktu pas saya ke sana tuh yang jadi pemenang itu yang orang yang punya pabrik es krim. Ya, wah itu rumah dihiasi lampu indah banget. Nah mereka seneng dengan cara seperti itu, saudara. Ya kalau saudara mau menghias lampu ya boleh-boleh saja, kan tidak usah pakai hari Natal, iya toh? Mau menghias rumah pakai lampu-lampu, boleh, nggak apa-apa. Yang penting bayare listrik ya oke gitu. Iya, iya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Perayaan pagan dan komunitas Germanik. Di Eropa Utara dan Jerman, Yule menjadi perayaan panen musim dingin yang mencakup pesta ritual dan penghormatan terhadap alam. Api besar, dekorasi evergreen, dan persembahan kepada para dewa menjadi bagian integral dari perayaan ini. Saudara lihat di sana ada pohon Natalnya muncul. Ya. Jadi saya ingin kita itu apa ya? Jadi jangan seperti itu terus. Ini kan zaman apa namanya informasi, di mana kita bisa menginformasikan, kita bisa cari sumbernya. Loh, saya untuk nyiapin ini saya cari sumbernya loh saudara, nggak ngawur. Saya cari yang paling akurat. Saya perbandingkan juga dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lain cocok atau tidak, baru saya tayangkan seperti pagi ini. Ya. Kita lihat yang berikutnya. Nah ini Yule log saudara. Kayu besar yang dibakar di perapian sebagai bagian dari ritual. Yule log dianggap membawa keberuntungan dan melindungi rumah dari roh-roh jahat selama tahun mendatang. Yang melindungi rumah kita itu siapa? Bapak Yahweh. Dan yang melindungi rumah kita juga ada malaikat-malaikat Tuhan. Masa sing melindungi kita kayu yang bener wae. Ya kan? Nanti ada lagi kepercayaan orang lain. Nanti digantungkan tengkorak babi ditaruh di depan pintu. Di Magelang ada nggak tradisi gitu? Oh ada ya? Di tempat saya ada saudara.
Waktu saya dolan ke tempat teman saya, loh ini kok ono tulang babi dicantelke di depan rumah. Saya bilang untuk apa? Untuk tolak balak Pak, supaya setan tidak masuk. Nah, setannya goblok saudara. Masa sama tulang babi saja takut? Loh saya ngomong kalau setannya goblok bener gak? Oh, bener saudara. Nah itu yang saya katakan kita mesti berhati-hati ya. Yulelok. Nah ini masih ada lanjutannya ya. Dalam tradisi modern, yulelok sering diadaptasi menjadi kue berbentuk batang kayu yang dikenal dengan bûche de Noël yang populer di perayaan Natal. Nah sekarang kayunya ceritanya dimakan saudara. Tapi kalau dimakan kayu keletaki rompol gigi sehingga dibuatlah pakai roti. Nanti makan roti tapi bayangannya makan kayu kan gitu kira-kira. Loh memang faktanya gitu. Saya kan cuma cerita. Iya toh? Nah kita yang sudah ngerti ya ojo melu-melu kan gitu. Ya. Nah ini adalah yang dikenal dengan evergreen ya. Tanaman seperti pohon pinus atau holly atau ivy dan mistletoe melambangkan kehidupan abadi, harapan dan kelangsungan hidup meski dalam musim dingin yang keras. Mistletoe juga dianggap sebagai sakral dalam tradisi Druid, melambangkan perdamaian dan cinta. Nah ini sampai muncul lagu I saw mommy kissing Santa Claus. Pernah dengar kan lagu itu? Oh, ini aku barusan nyanyi. Iya. Nah itu seorang ayah yang seorang anak yang melihat ayahnya ciuman dengan Santa Claus. Apa? Oh ibunya. Oh ya sorry ibunya. Sorry. Ibunya ciuman dengan Santa Claus. Nah ayahnya jadi homo dong laki sama laki. Ya, ini rada error ini saudara. Jadi ibunya, seorang anak melihat ibunya ciuman dengan Santa Claus. Karena ayahnya jadi homo namanya. Ya, salah ngomong Bapak Ibu. Ya. Nah itu, ya. Lagunya seperti itu. I saw mommy kissing Santa Claus gitu. Kemudian kita lihat yang berikutnya, lilin, obor, dan api unggun digunakan untuk melambangkan kembalinya matahari dan terang. Ini adalah simbol harapan dan kebangkitan energi hidup. Yule sering dilihat sebagai awal baru dalam Wheel of the Year, kalender pagan yang mencakup siklus 8 sabat atau festival musiman. Yule menjadi titik penting karena menandai kelahiran kembali cahaya. Nah sekali lagi saya tidak menerangkan secara detail. Karena kalau saya terangkan secara detail nanti saya bahas itu lagi ya. Percuma saudara. Dibahas detail juga kita nggak merayakan kok. Ngapain kita susah-susah. Pokoknya kan saudara ngerti. Jadi setidak-tidaknya kalau ada orang tanya saudara bisa menerangkan. Nah kalau aku raiso, kasih saja video ini buat mereka. Paham Bapak Ibu? Nah kemudian ini dia, Santa Claus dan Odin. Beberapa elemen Santa Claus seperti mengendarai kereta di langit mungkin terinspirasi dari mitos Odin dan Wild Hunt. Odin digambarkan sebagai figur tua berjanggut putih yang bepergian membawa hadiah. Nah ini saya katakan sudah saya sebutnya itu replacement theology atau teologi pengganti. Jadi semua sudah figurnya sudah ganti semua saudara. Coba kalau
saudara tanya sama anak-anak yang masih merayakan Natal, kalau perayaan Natal apa yang paling mereka sukai? Hadiah. Ya. Karena mereka sudah bergeser. Yang muncul di benak mereka, oh ada Santa Claus. Apalagi kalau diceritakan tukang ceritanya pinter sisan. Yang ada di bayangan, sebentar lagi Santa Claus akan datang membawa hadiah lewat cerobong asap. Padahal rumah di Indonesia nggak ada cerobong asapnya, lah mateng saudara. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh mesti menyadari. Kemudian yang berikutnya, secara spiritual, Yule melambangkan kelahiran kembali. Seperti matahari yang terlahir kembali, Yule melambangkan awal baru dan harapan baru. Kesatuan dengan alam, merayakan keterhubungan manusia dengan siklus alam dan energi bumi. Nah itu kalau kita mau mempelajari seperti ini ada sangkut pautnya dengan dunia alam spiritual. Makanya jangan saudara anggap kegiatan-kegiatan yang ada dalam dunia fisik nggak ada sangkut pautnya dengan dunia roh. Ada semua. Kemudian yang berikutnya, kesimpulan. Nah ini kita masuk ke kesimpulan. Perayaan Natal adalah perayaan yang sudah tercampur dengan paganisme. Lalu siapa sebenarnya tokoh yang dirayakan? Nah ini tragis banget ya Bapak Ibu. Dalam saudara mempelajari keluar sana saja, itu ada gereja-gereja yang tidak mau merayakan Natal. Contohnya kita dulu sebelum mengenal Bapak Yahweh saja, dulunya kita mengenal Natal, tapi setelah kita mengenal nama Bapak Yahweh, kita sudah nggak mau merayakan Natal lagi. Dulu waktu perayaan Natal pun nggak ada pohon terang di sini, saudara. Nggak ada. Saya sudah ngerti, tapi untuk menerangkan saya masih bingung. Ya. Nanti kalau ditanya lah, nek ngono, Yesua itu lahirnya tanggal berapa lah, saya gelagapan, saudara. Tidak bisa jawab. Makanya saya biarno wae. Sampai sekali waktu saya menemukan perayaan 7 hari raya, saya bilang, that's it. Ini dia. Ya. Bahwa Yesua lahir tanggal 15 bulan Tisri. Saya tidak perlu menerangkan ini karena saudara sudah pintar semua, sudah paham semua. Ya, cuman yang saya perlu pertanyakan ini, perayaan ini kan sudah tercampur dengan paganisme. Makanya ada banyak sekali hal-hal yang sifatnya pagan itu saya buang satu-satu. Termasuk yang namanya Hades. Hades itu sudah nggak bisa kita pakai. Karena Hades itu adalah merupakan neraka yang dijaga oleh anjing berkepala 2 atau 3 yang namanya Cerberus. Itu nggak ada dalam kitab kita, itu tidak ada, saudara. Kemudian jika itu Yesua, di mana kitab suci yang tertulis? Pertanyaan-pertanyaan ini bikin mereka bingung, saudara. Saya pernah bertanya kepada salah seorang pendeta, dan pendeta itu punya titel STH, Sarjana Teologia. Saya bilang, Pak, sebetulnya Yesua itu lahirnya tanggal berapa toh Pak? Ya yang saya tahu sih bukan tanggal 25, lah ya tanggal berapa? Nggak bisa jawab, saudara. Karena mereka belum masuk ke pola akar Ibrani. Cuman mereka bilang, oh ada sih yang bilang tanggal 6 Januari, ada sih yang bilang begini. Lah ya tepatnya kapan? Harus sesuai kitab suci. Nggak bisa jawab. Makanya kita beruntung kalau kita itu masuk ke pola akar Ibrani, Bapak Ibu. Kita akhirnya terbuka, oh ternyata begini. Gitu ya. Kemudian kesimpulan yang berikutnya adalah dalam acara Natal
juga banyak muncul tokoh-tokoh yang dikenal banyak orang seperti Santa Claus, Pit Hitam, rusa terbang, dan lain-lain. Di manakah itu dalam kitab suci? Ayo, siapa yang bisa tunjukkan? Di kitab mana? Pasal berapa, ayat berapa ada rusa terbang? Ada Santa Claus, ada Pit Hitam. Kalau saudara lihat itu gambarnya Santa Claus, dia pakai topi. Itu topinya kan bentuknya kayak begitu, saudara. Itu sebetulnya adalah simbol dari Dewa Dagon. Dewa Dagon itu dewa ikan. Ya. Itu kan kepalanya itu kan terpecah gitu kayak ikan mangap. Ya. Itu Dewa Dagon, saudara. Dan itu kalau diterangkan lebih panjang nanti mengarah ke salah satu tokoh yang kalau dihitung juga 666. Ya. Karena di situ ada tulisannya Vicarius Filii Dei. Itu kalau dihitung 666, saudara. Tapi kita tidak akan mengarah ke situ karena itu bukan ranah kita. Ranah kita sekarang adalah ikuti pola Ibrani dan bahas tentang Yule ini, supaya saudara betul-betul mantap dan tidak meragukan bahwa kita sudah ada di jalur yang sesuai firman Tuhan, Bapak Ibu. Walaupun orang kadang tidak bisa terima, ya nggak apa-apa. Itu kan hak mereka. Kita kan hanya menerangkan supaya kita itu tidak terjebak dengan pola-pola lama. Pernah kan ada orang yang bilang begini, loh Pak, saya dulu waktu bertobat itu saya ketemunya sama Yesus Kristus, Pak. Ya karena Tuhan memakai gaya berpikirmu yang belum nyampe. Sama seperti ibarat saudara itu sekolah SD, ya ngajarinya pakai 1+1, 2+2. Nggak mungkin akar-akaran, pangkat-pangkatan, nggak mungkin, itu belum nyampe. Gitu loh Bapak Ibu. Ya. Saya juga tidak akan cerita tentang Santa Claus itu apa, Pit Hitam itu apa, ya, rusa terbang itu bagaimana, nggak perlu saya ceritakan. Toh kita juga sudah tidak merayakan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa tradisi ini terus bermunculan tiap tahun? Yang tentunya tidak ada dalam kitab suci. Karena yang muncul adalah pesta pora, sukacita dengan lampu-lampu yang indah. Nah, orang kalau sudah melihat lampu yang indah, musik gembreng-gembreng, seneng, saudara. Wah, kok enak yo, menarik yo, ya udah kita rayakan terus tiap tahun. Akhirnya seperti itu, saudara. Tapi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh yang sudah ngerti kebenaran, ya kita jangan ikutin mereka. Biarkan mereka rayakan. Kita nggak perlu juga menghina mereka, juga nggak perlu. Karena kalau penghinaan itu tidak akan membawa mereka bertobat, tidak akan. Justru kita hanya mengerti saja. Oh, ternyata begini. Ya sudah, aku wis ngerti, ora usah melu kan gitu. Paham Bapak Ibu? Ya. Jadi saya menerangkan ini jangan sampai nanti ketika saudara keluar ya teman-teman, kamu tahu nggak Pak Lukas ngomong ini. Wah. Nanti saya jadi sasaran lagi saudara. Ya. Bilang saja aku tidak merayakan. Karena perayaan yang aku rayakan adalah tanggal 15 bulan Tisri. Titik, sudah nggak usah disambung ini itu. Ya. Selama kita mau mengikuti firman Tuhan, saya percaya kebenaran itu akan selalu membela hidup saudara. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pada pagi hari ini, biarlah kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh menjadi semakin jelas, semakin mudah untuk menangkapnya. Kalau saudara nanti diberi ucapan selamat Natal, saudara berani nggak balasnya? Berani. Tapi nggak usah ngamuk-ngamuk ya Bapak Ibu. Balas saja, terima kasih, tapi maaf saya sudah tidak
Natalan, gitu aja. Ya. Lalu saudara kirimkan video saya, kapan Yesua lahir. Itu sekaligus untuk memberi wawasan buat mereka. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada pagi hari ini kami sudah menerangkan tentang apa itu Yule Celebration. Bapak Yahweh akan menambah pengetahuan dari umat-umatmu menjadi semakin lebih hebat, sehingga pengetahuan kami melebihi dari mereka yang ada dan masih merayakan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati umat-umatmu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Ada pengumuman ya? Oke, kita dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Mengundang kaum pria untuk hadir dalam ibadah Men's Club pada hari Selasa 17 Desember 2024 pukul 6 sore di Kehilat. Hadirilah perayaan Hanukkah yang diadakan pada hari Rabu 25 Desember 2024 pukul 6 sore di Kehilat. Shalom saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Sudah tidak terasa ya, kita akan mengakhiri tahun 2024 dan menyambut tahun yang baru dengan penuh sukacita. Karena itu, kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam malam keakraban keluarga Kehilat Aleph Tau Magelang pada hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 6 sore di Kehilat. Pada Rabu digabung Selasa ya, dan akan dibuka sesi kesaksian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bersaksi, harap mendaftar melalui Bapak Theo di nomor 0812 5940 7799. Terus terakhir pengumumannya kapan sih? Tanggal 25 Desember ya, dengan ketentuan durasi 5 sampai 7 menit. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di luar kota atau subscriber, jangan khawatir ya, karena saudara dapat membagikan kesaksian saudara dengan mengirimkan video yang nanti kami akan tayangkan pada malam keakraban di akhir tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, video yang dikirim berformat MP4. Yang kedua, video yang dikirim berupa video landscape 16:9. Yang ketiga, suara terdengar jelas. Yang keempat, resolusi video Full HD. Yang kelima, durasi kesaksian kurang lebih 5-7 menit. Dan yang keenam, file video dikirimkan ke alamat email mulmedalephtau@gmail.com. Bagi jemaat yang rindu berpartisipasi memberikan persembahan door prize untuk acara malam keakraban, dapat menghubungi Saudari Welly di nomor 0882 2533 9832. Oh iya, pada malam keakraban, jemaat diperbolehkan membawa makanan untuk dinikmati bersama. Kamu jangan lupa loh bawa makanan, biar yang lupa ya. Oke, ya. Kami tunggu kedatangan saudara dan sampai bertemu di ibadah malam keakraban Kehilat Aleph Tau Magelang 2024. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Itulah pengumumannya Bapak Ibu. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, kami menyerahkan umat-umat-Mu semua di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita
dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yefareke Yahweh wa ismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atabair ufaruk atabasare, engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka syekar ala pekawa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, beshem Yeshua Hamasya waruah hakodes kile olam faid. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yefareka o ismereka Yefareka Yair Yahweh panau elecha wihuneka. Yefareka o ismereka Yefareka Yisa Yahweh panau elecha wihuneka. We Hashem leka Shalom, Shalom. We Hashem leka Shalom, Shalom. Yefareka wa ismereka Yefareka. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Bapak Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.